Nah, karena ini spesial ulang tahun. Betul, karena ini maka spesial ulang tahun. juga ada yang spesial. Betul. Baru Apa yang kali spesial? ini sepanjang episode OMK Surabaya ada narsum yang mau bagi-bagi giveaway. Silakan. Giveaway. Yo, what's up yo, kalau bersama MK Surabaya, salam Bamble dari Bamble Indonesia ya. Kembali lagi bersama MK Surabaya bersama rekan saya Yadi Rombeng. Dan rekan saya Robert Ceret. Ceret apa? Ceret di kita. Banyu dia. Dia spesialis nembel. Nembel ceret. Nembel ceret. Nah, hari ini Kita sebelum mulai kita buka dengan tanda kemenangan kita. iya, itu maksud saya. Iya. Itu tadi. Maka kita harus tanda salib dulu. Iya. Karena para putra Roh Kudus. Amin. Hari ini kita di meja ini sudah banyak buku ya. Buku. Biasanya enggak pernah loh. Hari ini kita kedatangan penjual buku. Bukan ya. Bukan. Bukan. Gini, buku ini semua itu adalah perasan dari buku ini. Buku ini diperas. Hasilnya jadi ini. Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik. Apa itu Kamu katekismus? sudah pernah tahu buku kayak gini enggak? Enggak tahu, Mas. Saya taunya paling Evangelium, terus Yusukul, Syukur, Mada Kidung, Bakti, Kidung apa? Kidung Adi. sama buku pemakaman jenazah. Iya. Cara memandikan jenazah. Nah, itu. Kalau saya taunya buku yang Latin-Latin yang bahasa Latin. Wus. Sama bahasa Yunani. Pater Noster Quies Iya. Inceli. Jadi ini adalah buku babonnya iman Katolik. Kenapa Buku kok babon itu, iya ini sumber Buku iman Indo. Katolik. Buku Indo. Buku Indo sumber iman Katolik. Ya, kalau kitab suci itu kan kebenarannya. Ya, Nah, ini ajarannya. ajaran. Saya sering nyebut buku ini kalau di depan teman-teman tuh ini buku yang mengerikan. Iya. Karena ya tebal, berat. Iki gaya nyawat maling mati. Mati malingnya. Iya. Karena berat dan bacanya itu susah katekismus itu. Iya. Apa banyak penomeran, satu artikel terhubung dengan artikel yang lain. Belum lagi bahasanya, bahasa dewa-dewa, Dewa-dewa. bahasa-bahasa. Malaikat. Iya, Bahasa-bahasa malaikat. bahasa-bahasa malaikat itu. Nah, Nah, tapi ternyata ada sekarang orang ada yang membuatnya menjadi lebih sederhana dan lebih ringan. ringan secara fisik, pembahasannya juga sederhana dan formatnya sederhana berupa tanya jawab. Nah. Ya. Nah, ini Iki lek nyawat paling rada memar paling ya. enggak disawat balik ada. Kita nyawat pakai ini, dia nyawat pakai ini. Ini yang versi ringannya. Teman-teman muda yang nonton ini pasti sudah sering dengar. Iya. Juget. Pasti sudah sering dengar. Tapi sekarang kita mau Saya undang, juga sering dengar, tapi saya nggak tahu. enggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Bahkan buku ini dari mana enggak tahu. Nggak tahu. Iya. Saya taunya hanya Tuhan Yesus Kristus. Iya. Padahal ini ada pengajarannya, ini tentang liturgi, tentang sakramen, tentang cara kita menjadi orang Katolik yang baik itu ada di sini semua. Nah, ini sekarang kita mau ngundang pengurusnya. Pengurus juketnya yang akan nanti menjelaskan. Menjelaskan. Iki ku opo? Nah, iku apa? Apakah iku sesuatu? Apakah sesuatu? Nah, itu. Ya, langsung saja kita panggilkan Mas Riki. Selamat datang di OMK Surabaya, Rik. Terima kasih. Ah, Sehat. Negatif Covid kok. negatif COVID. tes. Mantap. Jadi kita kemarin sudah tes COVID ya. Oh ya, Dan kemarin sebelum syuting ini kita semua di rumah ini non reaktif. non reaktif. Puji Tuhan. Luar Puji Tuhan. biasa. Nah, monggo diperkenalkan sedikit profilnya. Nama siapa, kesibukannya apa, dari asal paroki paroki. mana, lahir di mana. Monggo. Perkenalkan, nama saya Riki Adityanto, biasa dipanggil Riki.
Terus saya sekarang kesibukannya ya bekerja mengurusi UKT Indonesia, full timer di divisi Formatio, lalu ya sekarang lagi kuliah juga jadi sekarang part timer di UKT Indonesia. Kalau asal saya kelahiran dari Jombang, Paroki Santa Maria Jombang, terus di Surabaya di HKY sekarang karena saya ngekosnya di Samratulangi. Oh. Kantornya UKT. Iya. Mantap. Mantap. Luar biasa. Pertanyaan saya gini. Pertanyaan saya dulu. Oh iya, apa? Sut. Coba apa? Pertanyaan saya dulu. Saya dulu itu sebelum aktif di Kuskupan ya. Sebagai Sombong. tukang parkir ya. Sombong. Tukang parkir ngarep. Aktif tuh itu. Sering ke main ke Uskupan. Saya tuh tahu UKT itu saya kira itu adalah salah satu kelompok kategorial yang baru. Karismatik. Kelompok karismatik kategorial yang baru. Yang tiba-tiba menyeruak dan mencungul. Enggak, tiba-tiba mengirimkan surat ke paroki untuk mengundang OMK paroki untuk datang ke pelatihannya TFT. Nah, saya kira saya mau didoakan bahasa roh. Nah, Ternyata saya yakin pasti ada satu lagi orang yang seperti saya. belum tentu. Nang dunia ini berarti aku tuh berarti ya. Iya. Enggak, saya yakin seperti itu. Nah, monggo diperkenalkan sedikit sebenarnya UKT. Pertanyaannya itu, apa? Ya iki kate ngomong iki. Oh, apa? Sebenarnya apa itu UKT? Oh, iya. UKT. Iya. Nah, jadi UKT itu mungkin teman-teman juga tadi sudah sedikit di spoiler sih sama Bang Yudit itu. Abang UKT. Yudit. Bang Yudit. Abang. Jangan bilang abang, opa. Oke siap. Opa Yudit. Le. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada persan gitu kan, persan dari katekismus gereja Katolik yang setebal gini, terus jadi UKT yang cuma ya segini, lebih ringkas seperti itu. Nah, jadi mungkin teman-teman juga selain Mas Will juga yang taunya UKT itu tiba-tiba UKT itu karismatik kayak gitu. Nah, mungkin juga teman-teman taunya UKT itu ya cuma sebuah buku gitu. Mungkin taunya juga malah cuma satu buku, tapi nggak tahu juga. Mungkin nggak tahu bahwa sebenarnya Belum tahu ada Ya. buku-buku yang lain. gitu. Terus mungkin pertanyaannya ini UKT jualan buku atau apa Nah, sih? itu. Kayak gitu kan. Apakah Padahal jualan enggak sih, UKT itu sebenarnya kayak lebih ke sebuah, nggak cuma sebuah buku tapi juga sebuah gerakan atau organisasi yang berfokus pada usaha katekese anak muda. Nah, Ya. Jadi misinya itu ini menyebarluaskan ini katekismus dengan cara yang lebih populer. Ini tulisannya katekismus populer. Itu Iya, misinya. iya. Misinya itu. Pertanyaannya, Pertanyaan, kenapa orang muda harus mendalami? Iya, harus mendalami buku yang menyeramkan itu. Iya, kan mereka bisa belajar pencak silat, bisa Iya, parkur. atau merangkai bunga. Kenapa harus mendalami iman Katolik? Kenapa sudah iman Katolik? Iya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat sudah pada punya KTP kan? Saya coba lihat KTP saya coba. Mungkin kolom agama saya salah tulis mungkin. Oh bener, kolom agama saya Katolik di sini. Nah, kalau teman-teman lihat kan KTP-nya teman-teman agamanya Katolik. Jadi iman Katolik itu ya sebenarnya bagian dari identitas diri kita. Oh. Jadi ya lucu juga kalau misalnya Katolik sebagai bagian dari identitas diri kita malah nggak tahu. Nggak Itu tahu ibaratnya apa-apa. kayak, Iya. nama kamu siapa sih? Nggak tahu, lupa. Kan lucu juga gitu. Tahu nama tapi nggak tahu arti misalnya. Iya. Ya atau mungkin ya nggak hafal alamat Nah, gitu, misalnya nggak hafal alamat rumah kan juga lucu juga. Nah, jadi kita perlu tahu agama iman Katolik pertama-tama karena Katolik itu ya bagian dari identitas kita sebagai orang muda Katolik. Orang muda Katolik loh ya. Nah, kalau nggak ada Katoliknya jadi orang muda doang, om-om berarti. Bukan Iya, om, tapi ompong. om-om. Gitu. Ompong. Ompong. Ya. Nah, terus alasan yang kedua kan salah satu penyakitnya orang muda kan kalau ditanyai misalnya tujuan hidup kayak gitu kan pusing gitu. Oh iya. Tujuan hidup.
bingung kan tujuan hidup. Nangis, mesti ditakoki tujuan hidup nangis. Lho iya beneran. Kalau retret ya retret disuruh hening 5 menit. Coba pikirkan tujuan hidupmu, nangis. Nangis. Apa meneh sing uripe gak jelas. Terus ki lapo? Ditanya pakai suara apa tujuan hidupmu? Nah, itu. Kayak gitu. Nah, Jadi salah satunya adalah untuk mengenali iman kita dan untuk supaya tahu tujuan hidup kita sebagai orang Katolik gitu ya. ya tujuan hidup sebagai orang Katolik dan juga sebagai manusia secara umum, karena juga kalau misalnya kita nggak tahu tujuan hidup kita ya itu tadi nggak jelas kayak gitu, atau mungkin cuma tahu tujuan hidup kita cuma permukaan gitu, pengennya jadi apa, jadi orang kaya atau pengusaha sukses, terus sudah kaya sudah jadi pengusaha sukses terus ngapain kayak gitu, bingung lagi kan, terus aku harus ngapain. Manusia kalau nggak punya tujuan hidup itu ya kayak buah-buahan loh. Ngelompok, dipangan, bijinya ditanam, tumbuh meneh ngono terus kan. Gak jelas. Ya iku jek mending. Heeh. Manusia itu koyo laler. Gak ngerti uripe pokoknya ono sampah terus dhewe ngong. Mencium sesuatu ngono ya. Nah jadi kalau kita mengenal iman Katolik, sebenarnya siapa sih yang kita kenal, kita berusaha kenali gitu dari iman kita, kan Yesus, Allah sendiri kan. Nah sebenarnya tujuan hidup kita ya kita berasal dari Allah, terus nanti ya baik lagi ke kata-kata yang paling sering kita dengar gitu, kalau mati pengen masuk surga gitu kan, tujuannya hidup. Mas Yudit 1001 mau masuk umat, surga? kayak gitu. Ya mau, semua manusia ya mau loh. Nah kan berarti Oke. di surga ada siapa? Allah. Tujuan hidup kita ya berarti kembali kepada Allah kan, Nah. berasal dari Allah, Oke. kembali kepada Allah. Nah akhirnya sekarang tinggal di tengah-tengahnya nih, hidup kita mau diisi apa, yang berasal dari Allah kemudian mau kembali kepada Allah itu. Ya kita ya usahakan bagaimana iman kita ini mewujud, sehingga di setiap kehidupan kita itu berusaha untuk menemukan Allah, menemukan kasih Allah dan mengekspresikan kasih Allah itu ke dalam ya kuliah kita, dalam kerjaan kita, dalam karya-karya kita, ya kayak gitu. Anda ini masih muda tapi bahasanya berat banget ya. Apakah Anda ini lulusan pesantren? Pesantrennya orang Katolik mungkin ya. Anda pernah apa? Pernah ikut apa? Pernah ikut Masuk perguruan Shaolin apa? Saya perguruan sandal jepit SJ. Pernah Oh. seminari? Saya pernah masuk novisiat. Novisiat? Serikat Yesus di Giri Sonta. Di Giri Sonta. Makanya usia segini wis ngomongnya Allah loh. alah. Kene ngomongannya apa? PUBG. Nah, tapi Sangar loh. kenapa kok harus buku? Kamu nggak pingin mendalami personalnya dia? Ini masih muda tapi ngomongannya sudah gini. Bapak mau mendalami? Mau. Ya Bapak aja. Gimana ceritanya kamu kok bisa jadi full timer di UCAT Indonesia ini? Nah itu awalnya saya memang masuk seminari Nov- Matoyoda, novisiat terus itu, masuk heeh. novisiat Mm-mm. SJ itu kan Heeh. di Giri Sonta. Nah, itu kan terus ya kerasa gitu, merasa panggilan, wah panggilanku ini kayak mewartakan iman, terutama untuk anak muda gitu. Aku seneng kayak ngajar, seneng sharing, seneng cerita gitu. Nah tapi sayangnya pas tahun kedua udah tinggal akhir-akhir nih, tinggal dalam tanda kutip ujian terakhir kayak gitu, jadi kuliah 1,5 bulan. Nah itu aku ada sakit paru-paru, terus karena masalah kesehatan itu akhirnya diskusi sama romo pembimbing, terus ya kayaknya susah gitu lanjut, terus akhirnya udah membesarkan hati. Kamu untuk apa? keluar. Rokokan klobot ya? Kok bisa paru-paru? Rokokan pasif dari saya. Oh, dulu. rokok Saya pasif. Oh. perokok berat waktu kecil, jadi sering hirup, terus waktu kecil sering sakit. Paru-parunya terganggu. Ya, paru-paru Akhirnya keluar dari novisiat tuh. novisiat, terus kebetulan saya sama-sama orang Jombangnya dengan Romo Beni. Oh. Beni Suwito, sekarang sama Romo Beni Beni Suwito. Suwito. Pulang ke Jombang ketemu. Enggak, Telepon. teleponan, terus kayak nganggur gitu kan, terus apa sih yang bisa aku bantu, mau kayak daripada nganggur kan kayak gitu, sambil ya mungkin cari-cari kuliah kayak gitu. Di Jombang kan ada sawah-sawah yang belum digarap. Waduh, sawah keluarga sudah dijual. Oh, Oh iya. Nah itu, terus saya tanya kenapa ini bisa dibantu kayak gitu, terus Romo Beni, kamu kira-kira mau kerja nggak di UCAT? Terus Oh. inget-inget kan, UCAT kayaknya pernah pakai itu buku di novisiat. Wah ini buku favorit nih, pas waktu buat ngajar gitu.
di novisia. Terus wah kayak menarik Mang, oke aku coba bantu ngurus-ngurus di situ. Nah akhirnya jadilah aku Full timer. di full timer di UKT Indonesia gitu. Kayak tadi. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ya. Yaitu kenapa kok harus buku? Kan media itu kan banyak loh. Nggak cuman buku. Betul. Kenapa kok UKT memilih buku? Kenapa tidak video? Kenapa tidak catur? Oh. Malah pusing tambah pusing. Ya itu. Kenapa kok buku? Kenapa nggak kartu remi ya? Nah, Lah itu catur apa? Catur iman no? apa gue big ngawene gue. Iya. Ya kenapa buku? Catur ya. Nah, kalau direfleksikan juga kenapa kitab suci buku? Ya wis gak sida pertanyaan Mas. Ya kasih takok ini. Kenapa kitab suci harus buku? Nah, kalau kita refleksikan kan daripada dibandingkan media-media lain kayak misalnya media cerita gitu. Media cerita itu kan bisa jadi orang penangkapannya beda atau mungkin di tengah-tengah jalan aku cerita ke Mas Yudit cerita ke siapa, salah nangkap lagi, penangkapannya beda, terus cerita ke banyak orang Iya, kan iya. lama-lama kan ada kayak meleset-melesetnya dikit. Pembiasaan. Ada istilahnya itu dalam bahasa Latin. Apa? Verba volant scripta manen. Artinya? Kata-kata menguap, tulisan abadi. Wah. Orang ngomong tuh menguap, hilang. Iya. Tapi kalau ditulis, tulisannya jadi abadi. Entah itu di blog, di buku, apalagi jadikan buku itu abadi. Tapi UKT punya YouTube channel nggak sih? Ya? Belum. Sampai sekarang? Belum ya? Ya, ada, cuma Oh, ada. followernya subscribernya baru dikit. Oh. Ada. Tapi juga membahas tentang buku ini. Iya, bahas tentang buku ini. Nah, apakah UKT tuh hanya di Indonesia apa di seluruh dunia? Nah, jadi UKT itu bukan Sekalian produk lokalan sekalian gitu sejarahnya ya. sekalian. Oh, sejarahnya. Ini sebenarnya mau wawancara apa ini kelas sejarah? Iya, ini kelas sejarah. Oh, kelas sejarah. Oke, terima kasih meluruskan. Nah, jadi sebenarnya UKT itu bukan produk lokalan gitu. Iya, Tapi iya. UKT itu produk impor. Tapi bukan made in China loh ya. Ini Iya, made in iya. Jerman. Made in Oh, Jerman. Jerman. Jadi asalnya UKT ini berasal dari Jerman. Jadi ceritanya dulu kan ini kan katekismus gereja Katolik. Iya. Kan jadi ada usaha gereja untuk mengumpulkan semua kekayaan ajaran iman Katolik dalam sebuah buku, terus lahirlah katekismus gereja Katolik. Nah, tapi kan tadi sudah disinggung nih kalau ini buat melempar maling aja mati gitu malingnya. Mati. Terus jadinya kan semua terlalu berat gitu kan. Terus akhirnya dibuatlah sebuah versi rangkuman yang dalam tanda kutip lebih ringan, namanya Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Itu ya si abot Tapi itu ya. abot ternyata Si masih abot. berat gitu. Masih nomor-nomor Kompendium. terus kata-kata penjelasan ya susah lah. Bahasa-bahasa gitu. dewa. Bahasa dewa kayak gitu. Terus pas dalam salah satu konferensi pemperkenalkan kompendium Katekismus Gereja Katolik di Wina waktu itu Austria. Ada Kardinal Christoph Schönborn, Oh. kardinalnya Austria, Uskup Agung Wina. Itu penggagas itu. Nah, itu penggagasnya. Itu awalnya waktu itu ada ibu-ibu jurnalis, ibu-ibu itu lihat kompendium gitu kan, terus ngasih komentar, "Yang mulia kardinal, saya sebenarnya pengen anak saya punya buku ini karena ini punya iman, tapi kalau Kok anak abot? saya disuruh baca ini abot itu." Iya. Anaknya ya WL iki. Iya. Pinginnya bentuk catur iki mulu. Itu berat. Terus akhirnya kardinalnya saya akan Terus buat ada- gitu. Terus waktu itu ada itu 2 orang awam sama 2 orang imam. Salah satunya awamnya itu Bernhard Moser. Nah, itu akhirnya ketutuslah ide di benak mereka itu gimana kalau kita bikin katekismus untuk orang muda untuk menjawab keprihatinan kegelisahan tadi. Dalam bentuk catur. Makanya UKT itu singkatan Apa itu? Youth Katekismus. Oh, ala iku ta. Tuhan Yesus. Lagi ngerti deh. Youth Katekismus. Tak kira Katekismus untuk orang muda. Tak kira iku you Katolik. Wah, Masih iya. mending Mas daripada beberapa orang mungkin nangkepnya Apa? you Cat. kamu Kucing. kucing. Oh, iya. Mantap. Nah, terus akhirnya dibuatlah buku itu. Nah, dibuatlah buku itu mulai tahun 2006 prosesnya dari 2 orang imam itu
sama 2 orang awam tahun 2006 mulai berproses dalam membuat buku Yuket ini. Dan menariknya buku Yuket ini nggak hanya embel-embel buku katekisme untuk orang muda, tapi juga benar-benar melibatkan orang muda. Orang Jadi perumusnya. iya, jadi dalam proses pembuatannya ini tahun 2006-2007 itu diadakan sebuah summer camp. 2006-2007 Camping musim panas. camping musim panas. Jadi bayangin coba, musim panas kan harusnya libur, Heeh. tapi 50 orang muda ini mau merelakan libur musim panas itu Untuk untuk membahas KGK. OMK memang gokil. gokil. Gokil kan? Jadi Gokil. 50 gitu kan, bagi-bagi tugas. Kamu bahas KGK bab ini, kamu bahas KGK bab ini, terus ditanyain kira-kira apa yang menarik, terus kira-kira apa yang kamu ingin tanyakan. Nah, dari situ dikumpulkanlah pertanyaan-pertanyaan itu, terus dicoba nih disusun menjadi sebuah katekismus yang untuk orang muda. Jadi memang prosesnya benar-benar Melibatkan orang muda. Iya, iya. Terus dibuatlah draftnya. Masih perlu proses panjang karena draft pertama juga ternyata pertanyaannya banyak banget dan saat dikumpulkan ternyata masih terlalu tebal. terus akhirnya ditolak, dicoba bikin lagi. Kali ini lebih ringan, diperas lagi dan nggak cuma tulisan tapi juga ada gambar-gambar, Animasi ya, visual-visualnya, gambar-gambar. termasuk gambar-gambarnya ini juga berasal dari orang muda sendiri. Dan ada ininya yang menarik itu, ada Statementnya. stickman sama catatan kecil-kecil ini loh. Nah, Stickman ini yang menarik kenapa? Karena dulu SD kita selalu main kayak gitu. Nah, jadi Oh iya, stickman-nya ini iya bisa gerak ya. bisa Bisa gerak. gerak, Nah, ya. ini juga melibatkan orang muda untuk pengumpulan gambar-gambar, pembuatan stickman-nya, variasi-variasinya, bahkan untuk simbol salibnya ini juga, itu juga kalau dilihat kan sebenarnya di dalam Y ini ada simbol salib banyak banget. Nah, itu juga melibatkan orang muda dalam pembuatan ini. Jadi bagaimana salib menurutmu? Di gambaranmu itu kayak apa? Terus orang muda itu nyoret-nyoret. Terus sama desainernya dikumpulin, terus jadilah logo Yuket ini. Ya. Jadi ini benar-benar melibatkan orang muda. Kan tadi kan proses terus kapan jadinya gitu kan? Nah, 5 tahun. Jadi 2006. Wih, Iya, 5 tahun. setelah summer camping itu Setelah summer camping itu masih diproses dan itu tahun 2011 draft finalnya diperiksa sampai ke mejanya Paus Benediktus ke-16 waktu itu. Terus Paus Benediktus melihat draftnya itu, beliau itu senang sekali melihatnya. Saking senengnya itu sampai-sampai Paus Benediktus mau menulis kata pengantar untuk buku Yuket ini. Saking menganggapnya bahwa katekismus ala anak muda lah Yuket ini itu benar-benar luar biasa bagi anak muda. Terima kasih Paus Benediktus. Salam kenal. Saya OMK Algon. Jangan bien. Terus kan ini kan awalnya kan Jerman gitu kan, made in Iya. Jerman. Terus Paus Benediktus tuh ngelihat, wah ini rugi nih. Iya. Rugi nih kalau cuma Jerman doang. Jerman Ya. doang. Ya udah kita bikin versi internasional, diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Jadi awalnya diterjemahkan dalam 6 bahasa yang menjadi bahasa waktu World Youth Day 2011 di Madrid. Spanyol. Ya, dan di Madrid itu nggak tanggung-tanggung buku Yuket ini dihadiahkan kepada 750.000 peserta Peserta. World Youth Day 2011. Jadi kan disebarkan gitu kan 750.000 gratis sebagai hadiah peserta. Dan kepada pemain-pemain Real Madrid. Enggak perlu ya. Nggak perlu. Sangar dia main bola sambil nyekel buku juga. Ya kecuali dia jadi peserta World Youth Day kan Oh, lagi iya, kan. Iya. Nah, terus kan habis itu kan animonya kan gede banget kan, orang muda lihat, wah menarik ini, ternyata bisa ya itu katekismus yang jadi Jadi, tebel iya, kayak gini jadi tuh ringan. jadi ringan, lucu, ada gambar-gambarnya, menarik gitu kan. Terus Renyah gitu ya. renyah, terus muncul lagi pertanyaannya, apa cuma buku doang? Wah, apa cuman buku Apa doang? cuma buku doang? Terus akhirnya tercetus lagi ide, karena segitu gedenya animonya itu, akhirnya dibuatlah Yuket Foundation di Jerman pada tahun 2013. Jadi organisasinya ya. Jadi organisasi internasionalnya untuk menampung yaitu tadi animonya tadi tentang buku-buku Yuket, lalu untuk termasuk juga untuk mengembangkan Yuket lebih lanjut. Jadi itulah kenapa buku Yuket itu nggak cuma berhenti di buku kuning yang menjelaskan katekismus,
tapi juga ada misalnya buku biru Duket ini yang menjelaskan ajaran sosial gereja, ASG. Terus ada yang oranye ini yang tentang Krisma. Lalu yang merah ini kitab suci. Lalu ada juga yang Yuket buku doa ini ya sih yang tentang doa-doa. Dan nggak cuma buku-buku doang, tapi juga program-program pelatihan, program-program katekese yang gaya anak muda banget. Mantap. Gitu. Nah, gimana ceritanya Yuket Foundation yang di Jerman tuh bisa masuk Indonesia? Diimport mas. Nah itu. Lewat Apakah kontainer lewat VW Kodok atau lewat kan produk Jerman kan VW Kodok. Coba ditunggu WL mau ngejuk coba. atau lewat ya penonton pulang. atau lewat VW Kodok. Nah tadi kan mengembangkan buku, selain itu kan ada program. Nah salah satu programnya Yuket Foundation itu namanya UDPro, Yuket Development Program. Jadi di program itu mereka mengundang perwakilan OMK dari berbagai negara itu untuk dilatih berkatekese ala Yuket menggunakan buku-buku Yuket. Sejak tahun 2014. Jadi UDPro itu program pelatihan kayak LDK gitulah, bagaimana kita berkatekese, anak muda mewartakan dengan gaya anak muda, dan itu nggak tanggung-tanggung loh. 3 bulan di Jerman. Wah. Bayangin coba, lumayan kan sekali liburan. Iya. Nah itu kan pertama kan 2014. Nah terus yang tahun kedua, angkatan kedua, kebetulan ada seorang OMK dari Surabaya. Blitar dong. Dari Blitar. Ya. siapa jenenge? Nadia. Dia. Itu yang pertama kali ikut UDPro itu. UDPro. Youth Development Program. 3 bulan dia di Jerman. Makannya pecel. Pulang ke Blitar ya makan pecel. Iya. Dia asli Blitar. Asli Blitar. Ikut tahun 2015 dia ya. 2015 UDPro, angkatan kedua. Nah, di situ dia dapat perutusan juga dari Komkap KWI untuk nanti setelah pulang coba kamu kembangkan Yuket di Indonesia. Nah, waktu pulang menghadap Monsinyur Vincent Sutikno, Woskop Surabaya. Nah, itu ditemani Romo Didik, Brigjen Surabaya waktu itu, lalu Romo Hari, sekretaris eksekutifnya Komkap KWI, sama beberapa teman-teman muda lainnya itu presentasi di hadapan Monsinyur Tikno dengan bahasa Blitar. Pegel aku. Wegel aku. Yo ye. Peh. Ini kru UMK Surabaya akeh Blitare. Peh. Nah itu presentasi nih tentang rencana mau mendirikan Yuket Indonesia. Nah, Monsinyur Tikno itu antusias sekali, senang sekali, terus ya udah akhirnya diberkati, diberikan berkat. Nah, waktu itu 8 September 2015, nah waktu diberikan berkat itulah jadi pertanda Yuket Indonesia berdiri di Indonesia. 8 September 2015. Dan pusatnya di Surabaya. Surabaya. Istimewa. Uskupan Surabaya menyambut baik kedatangan Yuket. Betul. Dan akhirnya dibentuk pertama namanya Yuket Center Indonesia. Yuket Center Indonesia, betul. Terus sekarang jadi Yuket Indonesia. Sekarang berubah jadi Yuket Indonesia. Yuket itu kalau di kan Surabaya sebagai pusat Yuket. Apakah Yuket hanya berjalan sendiri atau ada kerjasama lain dengan pihak-pihak tertentu, misalnya dengan Polrestabes Surabaya soal pengamanan? Iya. Atau enggak terus komunitas parkur Surabaya ya, atau Yayasan Kebun Binatang Surabaya. Ono lho yayasannya ono lho. Iya. Siapa tahu kan katekese ya. di ada kan kemungkinan selalu terbuka. Iya betul. Ya nggak mungkin juga sih Yuket itu berjalan sendiri itu. Kan juga kayak motonya Liverpool, you never walk alone. Dulu, Anda Liverpool Dian? Enggak sih. Enggak ya. Cuma tahu. Pendamping saya dulu. Oh iya. Nah, Liverpoolnya You never walk alone. Ya Yuket sendiri juga nggak pernah berjalan sendiri gitu. Ikut pasti juga bekerja sama dengan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang pengen banget mengembangkan katekese untuk orang muda. Kayak misalnya kami pernah kerjasama dengan Komik KWI. Misalnya juga ya pertama kali yang menawari Kak Nadia mendapatkan info dari UDPro juga dari Komik KWI. Terus kami juga didukung dari Komik KWI. Terus juga
termasuk yang menggolkan launching Duket di IYD Manado 2016 itu juga yang mencairkan link-linknya juga dari Komkop Komkop KWI. KWI. Iya. Nah, terus juga kami juga kerjasama dengan PT Canisius, kan nggak mungkin kan kami Untuk, juga untuk percetakan membuat dan ini, percetakan ini, distribusi ya. distribusi juga. Nah, lalu juga kami juga kerjasama kayak misalnya ke universitas-universitas, misalnya kami mengadakan study group di universitas, lalu mengisi acara mereka, lalu kerjasama juga untuk membuat konten-konten, misalnya salah satu konten kami yang terakhir 40 hari niat baik, kami bekerja sama dengan Unika Atmajaya dan Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II Kusuparahu Jakarta itu untuk bikin konten 40 hari niat baik misalnya. Iya, iya. Atau mungkin juga dengan komunitas-komunitas misalnya KTM kami beberapa kali kolaborasi untuk Oh ya. ngisi acara gitu. Iya, iya. Jadi terbuka banget. Siapapun yang punya kegelisahan ini kok kayaknya katekese untuk orang muda ini perlu difreshkan gitu, perlu Termasuk digiatkan, kerjasama termasuk dengan OMK ini, Surabaya OMK yang selalu juga. jaya di udara, menang di laut. Jales di Pasir. Itu slogan kita yang baru. Iya, iya. Jaya di udara, menang di laut. menang di laut. Iku koyo TNI ya rasanya. Iya. Slogan kita yang baru. Iya, Dan iya. merayap di darat. Nah, terus kan Slogan opo itu? slogan. Kene katanya perang maksudnya. Iya. Intinya kerjasama dengan semua pihak. Betul. Iya, membuka banget Sangat bersama. terbuka. Sangat Iya. terbuka. Nah, tapi kan kita yakin pasti hidup tidak ada yang Mulus-mulus semulus saja, ya. seperti jalan tol Jokowi. Betul loh. Nah, pasti ada tantangan. Nah, Tantangan kalau itu kan beda, apalagi ini seluruh dunia. Seluruh dunia pun, tiap negara pun punya tantangan. Tiap provinsi pun punya tantangan masing-masing. Kalau di Surabaya sendiri atau di Indonesia lah, apa ya tantangan yang dihadapi oleh Yuket? Oke. Ya, ada beberapa. Ya, tantangannya ya secara umum hampir sama gitu, penyakitnya orang muda. Lihat kitab suci udah malas, apalagi iya. tahu katekismus gereja Katolik yang kayak gini. ya. Terus dengerin apa itu katekese aja udah Malah ngantuk digaya alas gitu. ikut lu. Nah, tantangannya itu sih yang pertama-tama aduh ajaran iman Katolik apaan gitu, kayak ya merasa ajaran Nggak iman perlu, Katolik itu nggak perlu soalnya- gini, nggak perlu membaca kitab suci, membaca aja sudah males. Membaca benar. buku itu wis minat baca rendah. Apalagi membaca kitab suci. Baca Betul. kitab suci double males sih. Double males. Double ya. malasnya, makanya itu juga jadi tantangan kami, gimana kami harus kreatif juga Betul, dalam betul. mengemas katekese itu dalam cara-cara baru. Misalnya kita bikin postingan di IG yang dengan gambar-gambar yang menarik. Iya, iya. Lalu kami coba berusaha bikin study group secara online. Lalu kami juga berusaha misalnya bikin seminar-seminar, entah itu online atau mungkin pelatihan juga di darat. Baik, TFT mau. misalnya. Di darat, Jaya di udara, menang di menang laut. di laut, merayap di darat. Kadal biawak. Cecek itu, cecek. Iya, iya. Bahkan termasuk juga gimana caranya katekese ini tuh bisa disampaikan lewat game. Nah, ada ya. Jangan ngomong catur loh ya, itu catur aja udah. Catur aja udah Ya, males. bukan gitu. catur, tapi Bukan PUBG. bukan catur. Iku dhewe piye carane? Nah, misalnya ular tangga atau Oh, mungkin kan pernah iya. bikin juga monopoli atau mungkin kuis atau Iya, kartu iya. kuartet. Jadi bagaimana sambil bermain kita juga sambil semakin mengenal gitu, Mendalami ajaran iman. Katolik kita Iya, iya, iya. lewat game-game kayak gitu. Mantap, mantap. Kalau ini, kalau tantangan internal sendiri di timnya Yuket Indonesia apa? Ada nggak? Nah, tantangannya juga mungkin karena kami 5 tahun ya mungkin panjang, tapi juga bagi sebuah organisasi yang mungkin juga usia masih relatif muda lah ya. Nah, itu juga kami juga masih terus berkembang untuk mengembangkan misalnya untuk jumlah relawan kami yang ikut bekerja, Iya, iya. dan juga meluaskan kayak bagaimana kami bisa menjangkau daerah-daerah nggak cuma di Surabaya, mungkin juga Di daerah-daerah. di daerah-daerah di luar Surabaya, di luar Jawa Timur. Nah, itu juga jadi tantangan kami untuk bagaimana meluaskan juga dengan
tenaga kami yang juga masih berfokusnya itu di Surabaya dan ya di Jawa secara umum seperti itu, dan juga bagaimana kami bisa mengajak kerjasama juga dengan pihak-pihak yang sayangnya kalau mungkin banyak sekali kayak misalnya PT Canisius di Jawa, terus Unikat Majaya juga di Jawa. Bagaimana kerjasama dengan pihak-pihak lain yang di luar Jawa biar UCAT ini juga bisa semakin influence-nya semakin besar gitu di Indonesia, kan namanya juga UCAT Indonesia, bukan UCAT Surabaya kayak gitu, bukan UCAT Surabaya. Nah, jadi bagaimana kami bisa menjangkau UMK di seluruh Indonesia kayak gitu. UCAT Wakatobi kan perlu dipikirkan juga. UCAT Atambua yang jauh-jauh ya. Awal dulu kita flashback dulu singkat. Awal dulu masuk itu pendampingnya Romo Didi. Apa ya? Pendampingnya ya Romo Didi, lalu ada juga Romo Hari. Romo Hari yang Komkop KWI. Terus lalu saya itu sekarang direkturnya Romo Beni Suwito. Lalu ada apa? Strukturnya apa? Direktur, ada apa lagi? Ada direktur, lalu wakil direktur. Saya pernah menjabat di wakil direkturnya itu. Lalu ada divisi. Loh, kamu pernah menjabat wakil direktur? Pernah, wakil direktur Mbak Beni. Lalu saya itu di divisi Formacio yang membuat kerangka program-program pendampingan, bahan-bahan. Lalu ada material development yang mengolah menjadi bahan jadi, misalnya postingan IG, games, mengembangkan games, atau mungkin juga mengembangkan study group, materi study group yang jadi. Lalu ada media komunikasi yang lebih ke desainnya, dan gimana ini bisa menarik terutama di media sosial, bagaimana mengemasnya seperti itu. Lalu juga ada pendampingnya enggak? Ya, pendampingnya ya Romo Beni, lalu juga ada moderator juga, penasehat Romo Didi itu masih moderator ya. Moderator. Ya. Nah, nanti lanjut lagi ada PR atau public relationship yang untuk menjaring kerjasama dengan pihak-pihak lain. Lalu kami juga punya divisi riset, terutama untuk bikin kuesioner. Misalnya game apa sih yang menarik, yang lagi ngetren sekarang. Misalnya kita bikin game ini tuh kira-kira mau nggak sih, atau mungkin dari untuk evaluasi acara-acara yang kemarin-kemarin kita buat seperti itu. Rapi ya, strukturnya rapi ya. Ya, terus yang baru sekarang ada divisi donasi untuk mencari ya bantuan dana seperti itu, dan juga ada divisi merchandise untuk kembali lagi seperti di awal jualan buku di Tokopedia. Sekarang berkembang di Tokopedia. Masuk di Tokopedia juga. Nah, itu yang untuk bertugas mengatur keluar masuk stoknya dan juga untuk promo-promo di Tokopedia. Nah, itu divisi merchandise. Masuk bulan ini ada promo khusus untuk Bible selama bulan Agustus, dan juga ini Senin harga naik ya. Lusa lah Lusa naik. Kayak tuku apartemen. Mantap, luar biasa. Nah, sekarang seperti biasa narasumber boleh bertanya satu pertanyaan untuk tukang parkir di depan. Untuk kita semua boleh untuk tanya semua. Ini krunya ini bebas untuk saya, untuk Mas bebas. Oke, kemarin tadi kan pas aku ngomong Kak Nadia dari Blitar, tadi Kak Mas Yudit kayaknya ngomong gitu ya, banyak kru dari sini tuh arek Blitar. Iya. Nah, aku pengen tanya, sebenarnya loro sih Kak Popo ya. Enggak apa. Mirip-mirip soalnya. Nah, kan Kak Nadia dari Blitar, aku dari Jombang. Nah, kira-kira dari kru OMK Surabaya ada berapa ya? Kru OMK Surabaya. Ada 300. Yes. Dari 300 kru OMK Surabaya itu yang anak Blitar mana aja suaranya, terus anak Jombang ini berapa suaranya kalau ada sih? Ya, anak Setahu Blitar. Yang Blitar Melani, Mojorejo. 1, 2. Ya, ada teman baru ini. Nindi, tapi belum diakui tapi sebenarnya. Dia gini-gini. Moro-moro gini-gini dewe. Terus Mojorejo. Mojorejo di ana ta Mojorejo? Iku Melani. Ya terus Siapa mana? Enggak ada. Oh, Romo Luis Belingi. Belingi iku 3. Romo Ferdian Mojorejo. Mojorejo. Blitar semua. Iku kudu kru. Bukan kru. Kru. Ada 3, Melani, Romo Luis, Romo Ferdian. Ya Itu itu. Blitar semua. Kalau Jombang kayaknya cuman kamu di Indonesia.
Jombang ndak ada ya? Swanger ya. Berarti berarti gawe provinsi dhewe. Provinsi dewe. Soalnya akeh-akeh kok seminari Islam ya. Pesantren soalnya. Iya, Jombang kan kotanya Gus Dur ya. Heeh. Mantap. Makamnya Gus Dur. Ya itu. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Artinya apa? Artinya banyak teman-teman dari daerah yang ikut membangun OMK di Kuskupan Surabaya. Betul. Termasuk salah satunya Nadia itu. Betul. Ikut mengembangkan Yuket. Sampean asalnya sama ndi? Asli Surabaya. Asli Surabaya. Oke. Oh. Enggak. Kalau kamu Tiongkok mana? Aku Tiongkok NTT. Oh, lahir di NTT. Saya lahir di NTT. Ini lahir di NTT. Lahir di NTT Keren. Di mana? di laut. Ning Kupang. Kupang. Lagi. Lahir di Iya, Kupang lagi. NTT, Swanger. Swanger ya. Jaya di laut. Ternyata Anda baru tahu bahwa di NTT itu ada orang sipit. Ricky ini spesial kita undang di sini karena ternyata katanya Yuket ulang tahun yang kelima. yang kelima. Kalau lancar, video ini akan tayang persis pada hari ulang tahun Yuket 8 September 2020. Betul ya? Ulang tahun kelima. Selamat ulang tahun buat Yuket Indonesia yang kelima. Saya di udara, menang di laut, merayap di tanah. Mantap. Semoga Yuket punya slogan nggak? Belum. Oh belum. Ya itu mungkin bisa diajukan ke Romo Beni untuk jadi slogan Yuket. semoga selalu berkembang terus jaya dan kami butuh kaosnya. Nah, itu yang lebih penting daripada ulang tahunnya. Oke. Ya enggak lah, tetap lebih penting ulang tahunnya. Tapi saya 3XL ya ukurannya. Saya 2XL. Ya, tolong Mantap. dipikirkan itu ya. Mantap. Nah, karena ini spesial ulang tahun. Betul, karena ini maka spesial ulang tahun. juga ada yang spesial. Betul. Baru Apa yang kali spesial? ini sepanjang episode OMK Surabaya ada narsum yang mau bagi-bagi giveaway. Silakan. Giveaway. Keren sekali. Jadi buat teman-teman yang pengen banget buat punya buku Yuket ini yang kuning ini yang isinya Katekismus Gereja Katolik ini, nah bisa banget ikut acara giveaway ini dengan cara silakan teman-teman komentar Di video ini. YouTube ini di bawah ini. Nah isinya satu, kenapa sih teman-teman pengen banget punya buku Yuket ini? Tuh. Satu. Terus kedua, kalau udah punya buku Yuket ini, Apa yang akan dilakukan apa yang akan kalian lakukan? di paroki atau di komunitasnya masing-masing? Apapun ya. Apapun. Ya dibacalah. Ya maksudnya yang keren lah. Yang keren, jangan Nggak cuma cuma dibaca. Ah. Nanti yang menilai adalah tim Yuket. Yuket. Nah, itu silakan ikuti sampai batas waktu kapan nggak tahu ya. Belum tahu. Seminggu setelah video ini tayang. Seminggu setelah video Batasnya, ini seminggu setelah video ini tayang. nanti Kalau akan menang nanti akan di DM, dikontak langsung sama tim OMK Surabaya. betul. Terus bukunya dikirim ke Anda, kaosnya kami terima. Tetap ngarep ya. Tetap ngarep ya. Ya, Luar saya biasa. 3XL ya. 3, saya 2XL. Ya. Mantap. Yang putih mau, yang biru mau. Mantap. Saya pelangi mau. Boleh. Silakan ikut giveaway-nya, ramaikan di kolom Deskripsi. komentar. Komentar maksud saya. Iya. Luar biasa. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Terima kasih juga Ricky sudah mau sharing di OMK Surabaya. Jangan lupa juga subscribe, like, and share OMK Surabaya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @OMK Surabaya. Tapi sebelumnya kita harus tutup dengan tanda salib. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya pingin bantu Yuket Indonesia. Apa? Ada nomor rekeningnya enggak? Ada. Iya wis, diapalno ya.